Aduh bro, kenapa lagi sih? Kusut banget tuh muka. Ini gue minjem di pinjol, terus gue telat bayar. Keluarga gue sampai teman-teman gue pada tahu nih. Mereka malah dikontak dan minta bilangin biar gue bayar pinjemennya. Bahkan sampai ada yang diteror. Cari perkara aja sih, pakai pinjem di pinjol. Ya mau gimana lagi, kepepet bro. Masalahnya gue telat beberapa hari aja. Bunga pinjemannya masa udah tinggi banget. Coba kita tanya sama orang yang lebih paham deh, kali aja ada solusinya. Detikers, saat ini pinjol sudah merajalela, baik positif atau negatifnya seperti yang kita lihat tadi di depan. Dan bersama saya sudah ada Mas Slamet. Iya. Terima kasih, selamat datang di Detik Advokat. Ya, selamat datang Mas. Terima kasih atas undangan. Oke, Mas Slamet, saat ini banyak sekali kasus-kasus pinjol dengan penagihan-penagihan yang memaksa, bahkan mereka sudah mengakses data pribadi kita. Betul sekali. Bagaimana sebetulnya secara hukum hal-hal seperti itu? Ya, sebenarnya kalau secara hukum, secara aturan hukum sangat jelas ya. Ada sanksi pidana ya terhadap akses data secara ilegal ya kan, yang biasa dilakukan oleh fintech lending, terutama pinjol-pinjol yang ilegal ini ya. Jadi akses data secara ilegal, kemudian penagihan ada kaitannya dengan seksual segala macam, bahkan pornografi. Itu bahkan kemarin kita baru dapat informasi dari salah satu nasabah ya. Jadi ada gambar dia yang mau disebar juga. Kemudian ada ancaman, ya kan, sampai ada ancaman pembunuhan, bahkan sampai ke keluarga. Dan itu semua sebenarnya ada diakomodir di dalam KUHP, ya kan, terhadap pengancaman, dan ada juga diakomodir dalam Undang-Undang ITE. Banyak sekali yang diakomodir, pasal 27, ya kan, kemudian pasal-pasal lainnya 27 ayat 1, 27 ayat 3, dan pasal-pasal yang lainnya dalam KUHP sebenarnya itu mengatur. Dan sebenarnya kalau secara aturan hukum unsurnya sudah memenuhi. Bisa itu dibawa ke ranah hukum begitu, Mas. Oke. Nah, untuk bagi nasabah yang dapat teror, langkah-langkah apa atau bukti-bukti apa yang harus dikumpulkan? Iya, selama ini kami melakukan advokasi ya kepada korban-korban pinjol, khususnya pinjol-pinjol yang ilegal ini, Mas ya. Dan banyak yang ceritanya itu sangat mengenaskan. Makanya itu kami coba memberikan advokasi kepada mereka secara step by step ya, secara pelan-pelan ya kan. Karena apa? Karena mereka secara psikis sangat tertekan sekali. Bahkan sampai ada yang mau bunuh diri begitu kan. Dan itu nanti mungkin sesi lain yang akan coba kita ceritakan itu. Tapi langkah lain yang bisa diambil oleh mereka, oleh nasabah, itu salah satunya yang disiapkan ya oleh pemerintah itu adalah laporan kepada Ketua Satgas Waspada Investasi. Nah, ini yang mungkin masih jarang namanya didengar oleh masyarakat ya. Jadi ada namanya Satgas Waspada Investasi, ya kan? Itu merupakan gabungan dari beberapa kementerian dan dari penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, begitu kan? Itu apa? Itu mereka melakukan investigasi terhadap investasi-investasi yang ilegal, termasuk pinjol ini gitu loh. Jadi tugas dari Satgas juga itu bisa melakukan penutupan, Mas Andi. Bisa melakukan penutupan terhadap pinjol ilegal, ya kan? Terhadap pinjol ilegal ditutup. Bahkan tahun 2018 sampai dengan sekarang Mei ya 2021 itu pinjol ilegal yang ditutup berdasarkan data atau informasi yang ada itu sekitar 3.200-an pinjol ilegal yang sudah ditutup. Oke, tapi masih muncul lagi, mereka katakanlah membuat baru lagi, makanya sebenarnya harus ada instrumen aturan ya kan, di mana pemerintah ketika pinjol ini sudah pernah ditutup itu tidak bisa muncul lagi, yaitu aplikasi atau bagaimana itu tugas dari pemerintah ya kan. Nah, Satgas Waspada Investasi ini di samping melakukan penutupan bisa mengajukan permohonan kepada Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk pemblokiran website maupun aplikasinya, begitu Mas. Harusnya fasilitas itu dipermudah ya untuk melaporkan itu. Betul sekali, betul sekali. Dengan semakin maraknya pinjol, ya kan, terutama pinjol ilegal ini Mas yang marak Mas. Kalau pinjol yang legal, yang terdaftar dan berizin, cuma 146 jumlahnya. Pinjol ilegal ribuan Mas. Makanya yang memerlukan perhatian dari pemerintah, khususnya Satgas Waspada Investasi dan pemerintah ya. Ini adalah terkait bagaimana mereka menertibkan pinjol-pinjol ilegal ini yang penagihannya sangat meresahkan. Bahkan ada informasi
ini sampai bunuh diri. Bukan mau coba bunuh diri ya, bahkan Sudah. sampai ada yang bunuh diri. Begitu, Mas. Nah, kalau sebagai nasabah atau masyarakat membedakan pinjol yang resmi sama nggak resmi, kelihatan nggak sih bedanya kalau di secara itu? Ya, jadi katakanlah masyarakat apabila ingin melihat, ya kan, atau ingin mengetahui, ya kan, apakah pinjol ini pinjol yang terdaftar dan atau berizin atau ini yang ilegal, sebenarnya mudah, Mas. Jadi masyarakat bisa mengakses, ya kan, websitenya ojk.go.id. Di ojk.go.id itu ada daftar dari pinjol-pinjol yang terdaftar dan berizin. Yang tadi saya sebutkan itu, berizin ada sekitar 56 kalau nggak salah, kemudian sisanya itu terdaftar. Ini pun ada perubahan loh ya, ada perbedaan, Mas. Perizinan dan terdaftar ini ada perbedaan juga. Jadi dari situ akan dicek. Masyarakat bisa melakukan cek, misalkan ada penawaran dari salah satu pinjol. Coba dicek dari 146 itu. Yang itu terus diperbarui, Mas ya. Bisa naik, bisa turun. Dicek. Apabila itu memang tidak ada di dalam daftar itu, mending jangan. Walaupun manis ya, kata-kata manis segala macam dikeluarkan oleh pinjol ilegal itu. Karena efeknya itu sangat luar biasa, begitu, Mas. Kalau dari pendampingannya Mas Slamet nih, apakah sudah pernah yang sampai ke tahap penyidikan soal kasus seperti ini? Ya, jadi yang pernah saya dampingi itu jauh sebenarnya tempatnya, Mas, di Kota Malang. Jadi saya melakukan pendampingan secara virtual juga ya kepada beliau, ya kan, membuatkan konsep surat, kita membuat konsep surat segala macam, secara aturan hukumnya bagaimana, begitu kan. Yang sudah kita ambil langkahnya apa? Kita melaporkan kepada, mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Ketua Satgas Waspada Investasi di OJK. Ya kan, surat sudah kita kirimkan November. Ini ada teror, katakanlah ada 19 pinjol ilegal yang meneror satu orang. Yang saya bilang tadi ini mau bunuh diri itu. 19? Dia utang ke 19 atau? Ini dia pinjam di 19 pinjol yang berbeda. Ya kan? Dan 19 pinjol yang berbeda, ada 5 pinjol yang legal. Dan ini katakanlah bukan untuk konsumsi sebenarnya, untuk konsumtif bukan. Tapi sebenarnya ini adalah untuk membayar kuliah, Mas. Untuk membayar kuliah karena kondisi terpaksa. Klien mahasiswa? Dia guru TK, Mas. Dan dari tempat dia bekerja itu mengharuskan dia S1. Akhirnya dengan segala upaya dia coba mengambil pendidikan di universitas terbuka di Malang. Pada saat pembayaran semester akhir dia nggak ada, akhirnya pinjam di pinjol. Pinjam 1.800.000, cairnya 1.200.000. Potongannya 600.000. Ya kan? Harus bayar 7 hari. Dia tidak tahu itu kalau 7 hari harus lunas. 1.200.000-nya. 1.200.000-nya. Akhirnya untuk menutup itu dia harus pinjam lagi, lagi. Jadi dari 2,5 juta dalam waktu 3-4 bulan jadi sekitar 30 sampai 40 juta, Mas. Inilah yang tadi saya sampaikan, bahkan dia mau bunuh diri, tapi coba kita akhirnya advokasi, ya kan? Kita advokasi bagaimana kita langkah yang harus kita ambil. Dia harus berani menghadapi debt collector, ya kan? Melalui WhatsApp segala macam maupun kalau hadir, ya kan? Dan kita melaporkan ini ke Ketua Satgas Waspada Investasi melalui surat resmi, ya kan? Dan kita kirimkan ke Ketua Satgas, tembusan juga ke Bareskrim. Sempat ada kita dihubungi oleh tim dari Siber Bareskrim, Mas. Nah, terkait dengan laporan itu, nasabah dihubungi dari Siber Bareskrim karena atas laporannya. Laporannya apa? Laporannya yang tadi dari Satgas. Karena sebenarnya dari Satgas itu salah satunya adalah kepolisian kan. Merekomendasikan. Betul. Akhirnya merekomendasikan untuk menindaklanjuti itu. Ya kan? Tetapi yang sangat disayangkan ya dengan kondisi maraknya pinjol ilegal ini, hanya katakanlah cuma beberapa kali ditanya informasi. Ya kan, terkait dengan namanya, kemudian rekeningnya, kemudian apa teror-terornya segala macam, ditanya oleh tim siber itu. Tapi selanjutnya 1-2 kali dihubungi, habis itu mereka bilang bahwa berkas ini dikembalikan lagi ke OJK. Nah, ini yang kita tidak tahu, dan kami membutuhkan jawaban sebenarnya dari masyarakat ini ya kepada ini bukan OJK, kepada Satgas Waspada Investasi. Kalau yang pinjol legal hubungannya sama OJK, tapi kalau pinjol yang ilegal hubungannya dengan Satgas Waspada Investasi, begitu, Mas. Ya, artinya belum pernah ada yang sampai ke usut tuntas gitu ya. Itu dia. Jadi
harapan kami, ya kan, dengan diangkatnya permasalahan pinjol ilegal yang sangat meresahkan oleh detik.com ini, Detik Advokat ya, ini mudah-mudahan membuka pintu hati dan mata telinga pemerintah, terutama Satgas Waspada Investasi dan dari pihak kepolisian juga, karena ini teror-teror yang mereka lakukan ini sedemikian masif dan ini sangat membahayakan. Banyak implikasi-implikasi katakanlah sampai dengan depresi, ya kan, dan ibu guru yang saya bilang tadi itu sampai dipecat, Mas. Oh, itu ibu tadi yang Malang. Ibu itu dipecat oleh istilahnya TK-nya. Karena apa? TK-nya takut ada teror dari pinjol. Nah, ini katakanlah perlindungan dari pemerintah bagaimana? Begitu kan? Itu yang kami harapkan. Tetapi dengan adanya proses tadi yang sampai ke tim Siber Bareskrim, itu sebenarnya kami ada inilah Mas ya, ada satu hal yang baik lah ya, yang harus kita tindak lanjuti gitu kan. Makanya itu kami tidak lelahnya untuk terus katakanlah berkomunikasi dan melaporkan hal ini kepada Satgas Waspada Investasi. Dan ini bukan hanya satu, Mas, tapi banyak juga katakanlah yang melaporkan terkait dengan curhat ya, terkait dengan pinjol tagihannya yang luar biasa. Dia tidak pinjam pun akhirnya ditagih juga. Itu sudah teman kita yang nggak kenal tiba-tiba dikontak ya. Betul kan? sekali. Di blast WhatsApp dan sebagainya. Betul. Itu karena mereka biasanya ada dimasukkan ke dalam kontak darurat. Tetapi sekarang bukan hanya kontak darurat yang dihubungi oleh pinjol ini, terutama pinjol ilegal. Yang ada di handphone. Seluruh kontak yang ada di handphone itu bisa diakses oleh mereka. Seluruh galeri bisa diakses oleh mereka. Jadi tidak ada privasi lagi, tidak ada perlindungan diri pribadi lagi. Berarti jelas-jelas melanggar ini ya, undang-undang terkait ya. Betul sekali, Mas. Jadi jelas sekali. Cuma pertanyaannya beberapa netizen yang nyinyir biasanya bilang ya salah sendiri utang gitu loh. Kalau utang ya harus dibayar. Nah, itu sebetulnya hubungannya gimana antara orang yang menagih dengan yang ditagih itu seperti apa biar nggak terjadi hal seperti itu? Betul, Mas. Jadi saya melihat juga ya, banyak tanggapan yang katakanlah pesimis atau katakanlah ya utang dibayar. Memang secara aturan memang utang harus dibayar begitu. Tetapi ini bukan masalah utangnya. Nah, kalau utang kan kita bisa dilihat dari dimensinya. Apakah itu untuk konsumtif tadi yang saya sampaikan, atau untuk produktif, untuk usaha. Dalam masa COVID akhirnya terjadi masalah begitu kan. Tetap utang harus dibayar. Tetapi ini kita ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa utang pun itu ada aturannya dan harus hati-hati melihat apakah yang kita utangi itu diakui nggak oleh pemerintah, mempunyai izin dan terdaftar di pemerintah apa enggak, begitu kan. Nah, ketika itu tidak berizin dan terdaftar, ini yang akan menjadi masalah penagihannya. Utang tetap harus dibayar, tetapi penagihannya ini yang tidak diperkenankan, ya kan? Termasuk kepada pinjol legal juga. Di mana OJK sudah mewanti-wanti nih. OJK udah mewanti-wanti. Saya bukan orang OJK ya, tapi mengetahui ya, OJK udah mewanti-wanti bahwa yang bisa diakses oleh fintech lending yang terdaftar dan berizin itu hanya kamera, mikrofon, dan lokasi. Itu yang bisa diakses katakanlah dari HP istilahnya calon nasabah ini gitu kan. Terkait dengan informasi diri pribadi itu harus dijaga kerahasiaannya. Itu ada dalam aturan OJK, Mas ya. Ada peraturan OJK 77 2016. Itu sudah diatur, harus dijaga kerahasiaannya. Ketika itu sampai menyebar, ya mereka dapat sanksi. Ya kan, bahkan sampai pencabutan izin begitu kan. Satu itu sanksi dari OJK, sanksi secara pidana juga ada aturannya. Katakanlah menyebarkan data pribadi atau mengakses dokumen data pribadi secara ilegal kan ada aturannya di dalam Undang-Undang ITE juga. Begitu, Mas. Kalau kita rujuk putusan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya soal leasing mobil, itu kan penagihan juga harus lewat pengadilan, nggak bisa di stop di tengah jalan langsung diambil. Kalau dalam konstruksi ini bisa mirip nggak? Artinya ketika menagih ya harus lewat sarana hukum gitu loh. Betul. Jadi inilah yang perlu kita berikan pembelajaran ya kan kepada atau masukan kepada pemerintah dan kepada asosiasi dari fintech ini. Apa? Sudah diatur kok di dalam aturan. Katakanlah di dalam peraturan yang ada ketika terjadi kemacetan ya kan dari nasabah tidak bisa melakukan pembayaran ya kan bisa mengirimkan somasi misalkan ya kan bisa mengirimkan somasi, teguran dulu, teguran 1, teguran 2 ya kan, kemudian dilakukan pendekatan secara persuasif. Saya juga pernah di bank, Mas, dulu pernah di BPR juga melakukan pendekatan secara persuasif
itu beda dengan cara intimidatif. Dan kami bisa mengembalikan dana dari bank tersebut banyak sekali. Karena apa? Pendekatan secara persuasif dan mereka tahu ini loh nanti kalau tidak bayar dampaknya bisa begini, secara aturan hukum begini. Ibu kasihan, bapak kasihan, nanti rumah bisa disita, kita ajukan sita ke bank, ke pengadilan, ya kan dilelang kan kasihan. Coba dicari alternatif Ibu, coba dicari ini. Dan kami pun akan mencoba meringankan. Apa? Coba kita mintakan keringanan, khususnya bunga dan denda itu dihapuskan. Dan itu banyak dilakukan. Termasuk juga terkait dengan pinjol ini, Mas. Ini ada beberapa juga yang legal ya, yang legal ketika kondisi sudah tidak mampu bayar, itu akhirnya mengajukan keringanan. Bisanya bayar pokok. Dan itu dikabulkan. Restrukturisasi ya. Nah, itu pun akhirnya dikabulkan untuk penyelesaian pokok saja. Ini tidak mengajari katakanlah ya udah nunggak saja. Tidak. Ini kan dari pinjol juga akan melihat kan apakah memang ini kondisi orang ini memang tidak mampu, kondisi usahanya lagi jatuh atau memang punya uang tetapi tidak mau bayar kan beda. Dari situ nanti kan katakanlah bisa memberikan keringanan baik bunga maupun denda dan itu banyak diberikan begitu. Salah satu alasan meminjam ke pinjol adalah karena cepat dan dalam hitungan menit. Betul sekali. Itu apakah perlu disaring atau gimana itu kalau untuk mencegah hal-hal seperti itu? Betul. Harus disaring. Karena apa? Karena pinjol ini udah luar biasa ya. Katakanlah kemudahannya yang diberikan sudah luar biasa. Hanya dengan KTP, foto selfie pakai KTP, ya kan? Kemudian rekening bank cair. Oh, berarti mereka sudah tahu dong. Implikasinya ini pasti banyak akan melakukan penunggakan. Dan itu harus tahu resikonya dari pinjol ini. Makanya itu untuk meminimalisir resiko itu, tidak hanya mengeluarkan uang langsung menagih secara yang tidak baik tadi. Itu mereka harus cek dulu. Bagaimana sih karakteristik dari orang ini, wataknya bagaimana, kemampuannya bagaimana, apakah katakanlah rumah, misalkan punya rumah kah, atau kendaraan yang pribadi atau segala macam. Loh, kok ribet banget? Ya memang harus ribet. Kalau tidak begitu, ini pasti akan terjadi masalah terus. Oleh karena itu, OJK sebagai istilahnya dari pihak pemerintah, ya kan, harus memberikan batasan-batasan. Tidak begitu saja langsung cair. Ini yang akan menimbulkan masalah, begitu loh. Jadi harus disaring sebagaimana Mas Andi tadi sampaikan. Harus disaring juga wataknya bagaimana, kemampuannya orang ini untuk menyelesaikan bagaimana, pekerjaannya bagaimana. Coba kalau pengangguran ternyata pinjam dari pinjol ini semuanya diberikan, Mas. Untuk mengembalikan susah. Siapa yang rugi juga kan? Begitu, Mas. Salah satu aturan kan sekarang udah ada small claim court itu ya, Pak, persidangan cepat itu ya, gugatan perdata. Apakah ini harusnya juga bisa digunakan untuk sarana tagih menagih ini? Betul sekali. Karena kalau tidak salah ya, di dalam peraturan OJK itu juga mensyaratkan apabila memang ada permasalahan, coba diselesaikan secara sederhana dengan biaya ringan. Ya mungkin yang Mas sampaikan tadi itu small claim court itu bisa dilakukan, bisa diambil begitu untuk penyelesaian perkara-perkara yang jumlah nominalnya tidak terlalu di bawah besar. 100 juta. Betul. Gitu ya? Nah, ini kenapa? Ini untuk memberikan pelajaran baik bagi stakeholder, bagi pinjol maupun bagi masyarakat gitu. Ya kita harus sesuai dengan aturan dong. Semua mengambil langkah itu harus sesuai dengan aturan. Tidak boleh ngambil langkah katakanlah yang tadi disampaikan itu kan. Jadi melakukan penagihan secara membabi buta, ya kan, mengirimkan foto-foto yang vulgar, ancaman pembunuhan dan segala macam. Itu, Mas. Ya, Detikers, itu tadi jawaban dari Mas Slamet sangat tuntas. Prinsipnya kalau utang harus dibayar, tetapi ketika menagih maka gunakan sarana yang ada, jangan sampai melanggar HAM dan melakukan teror, intimidasi, dan sebagainya. Saya Andi Saputra, dan bagi yang masih punya pertanyaan seputar hukum, masalah hukum bisa tanya di bawah ini ke email kami dan akan kami konsultasikan dengan para ahli di bidangnya. Salam Detik Advokat.